Kalau anak berani berkelahi, dia pasti berhadapan. Wajahnya ketemu wajah, kan itu. Tapi kalau anak pengecut, bandem seko kadoan, berarti. Nah sekarang saya tanya, medsos itu berhadapan wajah apa melempar dari jauh? Nah, berarti medsos adalah media bagi para pengecut yang tidak berani berhadapan langsung sebagai manusia. Saya dibully kayak apapun, dikritik dan dituntut kayak apapun di medsos, saya tidak pernah satu huruf menjawab. Nek wani rene. Kan gitu. Ya, makanya ma'ihannya harus depan gini. Tidak boleh panggung tinggi supaya tidak ada feodalisme, dan tidak boleh ada pagar yang membatasi supaya kalau Anda marah sama saya, Anda langsung bisa bunuh saya. Kan ngono Mas. Kuwi wong urip. Nek wani kaya ngono kuwi, nek ora wani rasa urip. Karena mereka meremehkan Jawa, mereka meremehkan daerah, mereka meremehkan bapak-bapak mereka sendiri. Jelas. Kalau kita membangun Indonesia dengan meremehkan bapakmu sendiri, kakekmu sendiri, masa silammu sendiri, kamu tidak akan dapat apa-apa. Kamu akan jadi ekornya Cina, kamu jadi ekornya Amerika, kamu jadi buntutnya Korea, kamu jadi buntutnya orang asing, dan sekarang tambah kamu menjadi ekornya Arab Saudi. Begini teman sekalian, saya mau identifikasi dulu. Yang mahasiswa Visipol boleh angkat tangan. Lah, kok mensidik banget ini? Ada ya? 10 ada enggak? 10 orang ada enggak? Atau gini, apa jenis Visipol ya? Visipol, iya. Oke, yang mahasiswa Visipol sekali lagi saya mohon angkat tangan. Wah, oke. Tolong ya, nanti Anda pokoknya saya akan membutuhkan Anda. Nomor 2, gini aja, mahasiswa UGM. Yang bukan mahasiswa UGM. Oh. Ada satu kategori lagi yang bukan mahasiswa. Nah, lumayan Pak, itu bisa jadi sudah lulus ning jane yo ora ya, jan yo ora ora tahu kuliah kayak. Oke, nanti kita akan cari bersama-sama. Gini, sebelum kita mulai dengan Kiai Kanjeng, medsos itu bahasa Jawanya kalau yang saya tahu itu swara tanpa rupa. Jadi ada suaranya, ada videonya, ada tulisannya, ada bunyinya, tapi tidak ada rupanya. Karena boleh bikin akun yang tanpa identitas dan tanpa verifikasi formal tentang siapa yang punya akun itu. Nah, etikanya medsos, etika berarti suara tanpa rupa lah, memedi Pak. Tentu, jadi etika memedi tidak bisa mengandalkan etika manusia. Jadi kalau beliau tadi mengatakan kita sudah punya etika lah, kira nek menungso Pak. Kalau Anda sekarang, Anda sama saya etika karena kita bermuwajah, kita berhadapan wajah. Tapi kalau di medsos kita tidak berhadapan wajah. Satu. Poin yang lain dari medsos adalah gini, kalau Anda waktu kecil ada yang suka berkelahi enggak? Di antara teman-teman Anda ada yang pemberani, yo gelut, banting-bantingan, teman-teman ono sing wanine bandem watu. Ada enggak? Yang beraninya dari jauh atau nanti berlindung sama bapaknya atau sama orang gede yang dekat sama dia, kan gitu. Jadi bedanya apa? Kalau anak berani berkelahi, dia pasti berhadapan. Wajahnya ketemu wajah, kan itu. Tapi kalau anak pengecut, bandem seko kadoan, berarti. Nah sekarang saya tanya, medsos itu berhadapan wajah apa melempar dari jauh? Nah, berarti medsos adalah media bagi para pengecut yang tidak berani berhadapan langsung sebagai manusia.
Saya dibully kayak apapun, dikritik dan dituntut kayak apapun di medsos, saya tidak pernah satu huruf menjawab. Nek wani rene. Kan gitu. Ya, makanya maihannya harus depan gini. Tidak boleh panggung tinggi supaya tidak ada feodalisme, dan tidak boleh ada pagar yang membatasi supaya kalau Anda marah sama saya, Anda langsung bisa bunuh saya. Kan ngono Mas. Kuwi wong urip. Nek wani kaya ngono kuwi, nek ora wani rasa urip. Nek jan wani aja jomblo terus saya rapi ngono. Sikat. Temui calon mertua, apa kowe maharmu apa? Puisi, Pak. Kesetiaan. Wow. Ya ning ya ora ana bapak sing gelem nrimo kaya ngono ki ora. Saya aja dulu mau ditembak sama calon mertua karena tidak jelas lho, Bu, iki anakku artis terkenal kelas 1. Ayune kaya ngono kerabi karo seniman ra cetha. Mampus aku wis. Sampai akhirnya ketika saya nikah bener, Sabrang itu di Kanada punya teman-teman yang ngerasani Novia. Novia itu goblok tenan yo. Gelem-geleme lho karo wong tuwa. Ra duwe penggawean cetha, ra duwe prestasi, dudu apa-apa gitu. Dadi Sabrang meneng wae, ra ngerti nek Sabrang anakku. Seneng aku seneng sekali kalau ada orang salah paham sama saya, makanya saya pakai baju ini untuk menambah salah paham Anda kepada saya. Semakin saya disalahpahami, semakin Anda tidak bisa menembak saya. Betul enggak? Kalau saya jelas bagi Anda tinggal dare. Tapi kalau dipikirnya saya adalah ini, Anda mesti melihat jebul saya yang sana bukan yang ini, kan gitu. Makanya saya berubah-ubah terus Pak gitu. Mulanya saya tidak mau jadi direktur supaya tidak gampang ditembak. Itu soal medsos ya. Nanti kita perpanjang semua karena 3 kelompok tadi saya maksudkan juga untuk menggali yang Anda tanyakan tadi bersama-sama, dan anytime Anda juga boleh Mas. Jadi ini bukan seminar yang ada aturan resminya. Pokoknya anytime Anda mau ngomong apa-apa, Anda tinggal tell me and then you say anything you want, ya. Yes. Understand? Yes. Understand 10. Keton nek du mahasiswa to, Pak. Ya. Terus pelan-pelan gini. Jadi Pak Rektor, nyun sewu ini untuk membuka ini gini. Saya ingin ngasih tahu sampean bahwa saya ini tiap hari ketemu sama anak-anak muda ini. Anda umurnya katakanlah 18, 19, 20, 22, 23 pol. Ya sing kebangetan selawe 26 ning rata-rata segitu ya Mbak ya. 18 sampai 22. Oke 25 enggak apa-apa yang abadi-abadi itu. Nah saya ini di mana-mana Pak, tidak hanya di kampus. Kemarin kita di Balikpapan acara untuk urusan OTT dan lain sebagainya di pelabuhan yang ribut itu, ternyata yang datang juga anak-anak muda mayoritas. Alhamdulillah. Jadi saya ini sedang merasa dan meyakini bahwa Tuhan ini memang sedang menciptakan kaum muda yang akan menyelamatkan Indonesia. Amin. Ya satu. Artinya Anda jangan terlalu pusing dengan yang sekarang. Ben wae. Itu nanti akan surup-surup sendiri, akan layu-layu sendiri, akan hancur-hancur sendiri, akan jatuh-jatuh sendiri. Tenang aja. Anda bagian fajar hari, yang sekarang ini bagian senja hari. Anda tidak usah terlalu pusing sama senja hari, karena Anda adalah pemuda-pemudi fajar hari, fajar pagi yang akan menjadi pemimpin ketika hari itu sudah lahir. Masa depan Indonesia akan Anda pegang semua. Tuh. Nah, saya kan harus pakai apa? Sanad kalau dalam bahasa pesantren. Saya kan harus punya alur atau punya referensi yang jelas alurnya, Pak. Ya. Apa ibit loksit apa nih lho, Pak? Skripsi lho, Pak. Loh, saya rasa ngeremeh aku ini tempat kuliah saya ini gedung induk dulu. Ya, aku ini yang banget. Saya di tingkat 3 sana kuliah saya.
Loh iya, saya fakultas ekonomi, bapakmu urung kawin karo mbokmu. Tahun 1972 saya kuliah di sana. 72 loh, terus meh Mojopahit aku suwe banget loh. Jadi saya ini kesini ini romantis. Saya diplonco ya di sini dulu, kurang ajar. Aku begitu selesai semester 1 raiso bayar meneh, raiso neruske ning wis dibadi diplonco aku. Digundul, diwas kon disiksa kae, dikuyo-kuyo kae kon gawe kene eblek ngene iki. Wis gak karo zaman dulu diplonco itu serius, Mas. Kon ngopo, wah wis ora karu-karuan kae. Nek ngaluan kesalahan dikai drum band kae, aku salah, dereng aku salah. Dewe asu tenan bajingan. Zaman semono kuwi. Jadi saya ini nostalgia juga gitu ya Mas ya. Nah, saya ingin bilang sama Pak Rektor. Ya. Serius ini Pak, saya ini kan gini. Kenapa Pancasila yang pertama itu tidak Gusti Yesus? Tidak Sang Hyang Wenang. Ya. Tidak apalagi Yehova, tidak Allah Subhanahu wa taala, tapi dicari bahasa yang kira-kira bisa dipakai oleh semua, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Terserah itu Anda sebut universal atau apapun, yang pokoknya ini yang paling tidak terlalu berakibat primordial. Kalau Anda sebut Allah Subhanahu wa taala menimbulkan konflik. Kalau Anda sebut Yesus akan menimbulkan konflik. Juga kalau kita pakai bahasa-bahasa dari lokal-lokal agama. Tapi kan orang Kristen memahami Tuhan Yang Maha Esa kan dengan referensinya dia. Saya orang Islam memahami Tuhan Yang Maha Esa dengan referensi Islam. Lah aku orang Islam ya. Kan begitu. Jadi yang penting Islam yang saya gali itu melalui simbol Tuhan Yang Maha Esa itu bisa bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia, kan begitu. Nah saya misalnya ini kan jenengnya apa tadi? Artspiration. Artspiration ini saya kasih contoh aja untuk pintu-pintu aja. Kalau ngomong art, kalau yang dikenal di sastra atau diisi kan ilmu tentang kesenian, belum tentu kesenian. Pandangan tentang kesenian, jadi itu ilmunya, apa pandangan akademisnya. Nah, yang kita harus masukin misalnya, contohnya gini, kalau di SD itu orang anak yang sholatnya, nilai sholatnya bagus adalah yang tahu zuhur berapa rakaat, wudhu urutannya gimana, dia bisa jawab. Ning urung tau wudu deh. Ming apal nek wudu ngene. Sing nilai olahraganya bagus kalau ngerti ukuran lapangan voli berapa dia ngerti. Padahal pemain voli nasional belum tentu tahu ukurannya. Jadi kita ini bernilai baik sebenarnya tidak karena pengetahuan kita. Tapi kita bernilai baik adalah kalau kita mengalaminya dan kreatif di dalam pengalaman itu. Kan begitu. Demikian juga Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya art, kalau ngomong art jangan hanya pengetahuan. Kalau Anda tahu art berarti gini, yang paling gampang dari Islam Pak ya. Kalau dalam fikih Pak, sholat itu yang penting Allahu Akbar nganti tahiyat ya. Yes. Itu sah sudah. Meskipun hatinya ingetnya pacarnya terus, sah enggak Pak? Ya, sah. Tapi itu sholat bukan itu. Bukan. Nah, ternyata fikih, hukum, dan aturan formal itu sama sekali tidak mencukupi untuk keabsahan sebuah pekerjaan. Nah, kan gitu. Nah, khusyuk, sholat yang khusyuk berarti Anda punya totalitas hatimu ke Allah. Nah, saya tanya, kalau fikih itu ilmu, tapi kalau khusyuk itu apa? Khusyuk itu art. Khusyuk itu art. Seni. Itu nguyuh loh ya. Seni, itu seni. Khusyuk itu kan kenikmatan toh. Khusyuk kowe karo ndelok cawe tok ya Allah.
Kok iso ya irunge kaya ngono ya. Kuwi bapake sunate nganggo apa? Itu ya. Itu kekhusyukan. Jadi art itu tertinggi. Jadi ada benar, baik, indah. Dan agama itu sebenarnya puncaknya adalah keindahan. Nah, khusyuk itu indah apa baik apa benar, Mas? Indah. Nah, jadi kalau ngomong aspiration, kita harus belajar. Ternyata kita, Anda mahasiswa Visipol, punya concern dan sadar dan bahkan secara naluriah sudah memanjat naik menuju art. Dan ini Indonesia kan tidak ada artnya blas lagi, ya toh? Jadi orang-orang senine mengising toh. Art kan seni toh, seni lah kencing toh. Ki kencingnya kurang ngisingnya sing oke. Maka disebut demokrasi oleh acara malam hari ini. Ini judulnya demokrasi. Jadi beliau mengeluh bagaimana kita belajar supaya tidak seperti politisi yang sekarang yang demokrasi kerjaannya, yang berbuat gila sehingga memecah belah rakyatnya, kan gitu di proposal Anda itu. Nah berarti Anda sudah tahu bahwa art ini soal kekhusyukan, ini soal kesungguhan. Jadi nek cinta iki ya iki soal cinta, itu soal bener salah, itu soal apa, ini soal cinta. Oke, satu. Inspiration, Mas. Anda jadikan art dengan inspiration jadi satu. Art inspiration. Inspiration to what? What do you mean by inspiration? Inspiration itu kan sesuatu yang datang ke Anda. Betul enggak? Apakah itu sesuatu yang lahir dalam diri atau sesuatu yang datang ke Anda? Kalau Anda dapat ilham, itu Anda yang bikin ilham atau Anda dikasih ilham? Siapa yang ngasih? Nah, kalau sudah dijawab yang ngasih Tuhan, gak ono mata kuliah. Di mana Anda belajar tentang ilham? Di fakultas apa? Maka mau tidak mau saya pakai ketuhanannya Maha Esa, di mana saya menggali Islam dari situ. Di dalam Islam kita punya stratifikasi. Ilham itu paling bawah untuk semua orang, di atasnya ada fadilah, di atasnya ada karomah, di atasnya ada wahyu. Tapi ini tidak usah saya perpanjang. Nah, kalau Nabi haknya adalah mendapat wahyu. Kalau para aulia haknya mendapat karomah. Kemudian orang-orang awam tapi punya ketekunan yang khusus, dia akan mendapatkan fadilah. Dan untuk semua orang akan mendapatkan ilham atau inspirasi. Tetapi ini juga tidak benar-benar amat. Saya bantah-bantah sendiri pengetahuan saya. Sebenarnya tidak, Tuhan itu kalau gini, kalau wahyu itu emas 24 karat pamane ya. Nek karomah itu perak, nek fadilah itu perunggu. Nek kalau ilham itu apa wes? Timah ngono ya. Timah apa besi lah gitu ya. Besi tua gitu ya. Enggak gitu sebenarnya. Ketika saya mempelajari enggak gitu. Tuhan itu ngasihnya random aja dikasih. Tapi tergantung softwaremu. Bagaimana kamu mau online dong, handphonemu Nokia pisang kok. Betul enggak? Jadi ternyata bukan Tuhan ngasih perbedaan inspirasi kepada manusia. Yang terjadi adalah Anda harus meningkatkan softwaremu, receivermu, daya tangkap, daya serap di dalam pikiran dan hatimu, supaya kamu mendapatkan lebih banyak meskipun tidak akan sampai ke tingkat wahyu. Kalau wahyu itu betul-betul default gitu ya. Tapi kalau karomah ke bawah itu sebenarnya tergantung Anda. Jadi setiap orang bisa mendapatkannya, tergantung Anda kreatif apa enggak. Anda mengasah diri Anda apa enggak. Itu soal art inspiration. Apa ini? Art inspiration. Gabungan yang sangat bagus dan saya sangat senang. Berarti Anda membuka pintu kasyaf, Anda membuka pintu-pintu yang sebenarnya secara akademis orang tidak ke sana sama sekali. Ya Pak Rektor ya. Oke. Untuk itu gini. Sekarang kita buka dengan Kiai Kanjeng, tapi dengan keyakinan gini Pak Rektor,
ini di nyun sewu, karena saya kan belajarnya ya mau nggak mau ya dari Al-Quran Pak. Ya salahnya aku ora lulus. Saya nggak lulus di sini. Tapi jangan lupa saya ini tetap disayang juga sama Pak Rektor, sama Bapak dulu, sama teman-teman saya, adik-adik kelas saya. Rektor-rektor sekian kali itu kan adik kelas saya semua Mas. Kan gitu kan, dan saya ternyata tetap disapa oleh UGM. Saya ini anggota Kagama, coba gue. Jadi aku neng bandara ada ID-nya Pak, tak duduke Kagama. Oh, set. Nah, gitu, Kagama saya di samping SAR gitu. Dan kartu kepala penasihat keamanan PJKA. Jadi semua urusan kecopetan segala macam itu sebenarnya adalah dalam ayoman saya. Saya tahu siapa yang nyopet dan seterusnya gitu. Nah, saya belajar dari Al-Quran dan Allah menyatakan di surat setelah kasus Ahok ya. Nah kemudian ada surat Al-Ma'idah 54 Pak Rektor. 54 itu Allah menyatakan kalau kalian murtad, maka aku mendatangkan kaum yang baru, aku menciptakan kaum yang baru, yang aku cintai dan mereka mencintaiku, dan mereka aku beri sifat dua, adzillah alal muslimin wa izzah alal kafirin. Kalau mau dijelaskan mohon izin. Jadi Anda ini menurut saya dan saya sangat yakini, dan aku kecewa nek ora. Saya kecewa kalau tidak. Ini saya berpuluh-puluh tahun ini saya menemani anak-anak muda ini, kalau ternyata bukan itu maksudnya Allah. Anak ngono ngopo biyen kok dadak ngangge ayat kuwi, aku iki kapusan aku 20 tahun aku. Tego ngono ta aku ya gitu. Saya akan bilang sama gitu sama ini, saya yakin sama Anda. Ini benar loh Mas. Ini kita 5 tahun lagi berubah. Dan Anda yang harus ambil peran. Anda yang ambil peran. Siap-siap semuanya Mas. Anda sudah lulus toh? 5 tahun lagi? Udah. Loh, bahkan nanti 5 tahun mungkin masih belum berperan, Anda masih mimpi-mimpi, masih magang-magang, tapi 10 tahun lagi, tahun 2024-25 ya, insya Allah Anda akan sudah berperan, dan Anda harus menjadi orang seperti yang Anda cita-citakan malam hari ini. Jangan sampai menjadi politisi yang merusak seperti yang ada sekarang, kan gitu, betul nggak? Nah Anda harus siap. Dan saya serius sama mereka Pak. Ini Allah mencintai mereka, maka mereka berkumpul di sini, maka mereka berkumpul di seluruh Indonesia. Saya ketemu mereka, dan malam hari ini adalah saya ketemu anak-anak muda ke 4018 titik di seluruh Indonesia. Jadi saya tidak pesimis kepada Indonesia bahwa sekarang bosok, ya monggo lah rapopo. Tapi kan sudah ada benih baru, sudah ada kembang yang bersemi yang baru, sudah ada buah-buah yang mulai pentil nek coro pelem apa tuh ya? Sebelum mangga apa? Pencit. Sebelum pencit pendil. Agak ya, ini kita nih gagal transformasi juga di bidang bahasa. Kalau kita tulis lugu PENTIL, ini kan bacanya bisa macam-macam. Ada pentil, sepeda. Nah, sing bahaya kan iki sijine iki. Tapi kan kalau saya sebut kata itu Pak, bahagia mereka Pak. Maka kalimat yang baik dan membahagiakan berarti kalimat thayyibah. Ngono ae wis. Terus sesuk ngomong, apa kalimat thayyibah? Wah, ngawur bocah-bocah. Ya oke. Jadi saya yakin sama mereka Pak. Dan malam ini bagi saya ini sebuah pekerjaan sangat spesial, di mana saya nyicil untuk bersama-sama anak-anak muda ini untuk siap
tandang, matek aji, berjuang untuk membangun Indonesia yang tidak seperti sekarang dengan kematangan ilmu dan kematangan budaya serta mental. Nah, untuk itu yang pertama saya akan membaca. Saya lama tidak nulis puisi Pak, tapi untuk panjenengan ini saya nulis 2 puisi Pak. Luar biasa. Jadi musik Kiai Kanjeng saya gabungkan dengan puisi. Nanti ada beberapa workshop dari Kiai Kanjeng yang juga sifatnya harmonizing rhythm and tune. Sebenarnya tidak hanya not only rhythm but tunes ya. Jadi musik itu ada 3, bunyi, nada, dan irama. Oke. Sekarang kita langsung belajar bersama. Tolong sekali lagi yang mahasiswa Visipol angkat tangan 3 tadi yang di sana, Mas angkat tangan. 1, coba lagi. Berapa Mas di situ? 1, tolong maju langsung ke Mas Doni di sini. 1 lagi. Yang Visipol. Mbak. Oke. Silakan Mbak langsung maju ke depan. Bismillah. Ayo Mbak. 3 orang dari Visipol. Ayo Mas, maju ya. Tepuk tangan. Ya. Enggak apa-apa, 2 orang lagi enggak apa-apa. Berarti 4 orang ya. Semakin banyak yang Visipol semakin bagus. Silakan langsung Mas. Tolong dikasih jalan untuk mereka lewat. Ya. Oke. Kemudian sambil menunggu beliau lewat sampai ke sini nanti ya. Saya minta yang mahasiswa enggak harus Visipol tapi UGM. 3 orang minimum. Ya, silakan maju. Dikhususkan yang perempuan supaya tidak terlalu kering acara kita malam hari ini. Mosok bolak-balik brengos air. Ayo Mbak, 3 orang yang dari UGM, fakultas apapun silakan ya. Oke. Sebenarnya tidak harus 3, mau 4, 5 boleh. Pokoknya ada 3 kelompok, masing-masing kelompok minimum 3, 5 boleh, bahkan 10 pun boleh. Silakan duduk dulu di situ ya. Oke. Ya. Sepatunya enggak usah dicopot. Naik aja karena masjidnya enggak di sini tapi di sana, Pak ya. Ya enggak masalah. Ya, oke. Sekarang tidak apa-apa 3 orang dari luar UGM, boleh mahasiswa, boleh umum. Silakan 3 orang. Ya, silakan. Oke, pas sudah 3 orang ini ya. Atau mbaknya, ya mbaknya 2 orang, ayo maju. Ya, mbaknya sing lanang menengah kono. Oke. Oke. Sekarang tolong kumpul di satu sisi. Kemudian jadikanlah 3 kelompok. Berarti kalau bisa perempuannya dibagi, ya. Waduh, kelelakian saya berkurang. Ya Pak. Ganti. Enggak apa-apa, Pak. Ini mereka punya definisi, Pak. Kon niku lanang kok gak ngopi, gak ngerokok, gak brengosen, gak gondrong. Nek ana arek wedok gak suwit-suwit. Lanang ngopo iku? Ya ndak itu guyon ya. Nah, ini aku wis entuk kopi disampar ya karo Caca ya wis ora apa-apa, udah. Oke, bismillah. Jadi tolong bikin 3 grup. Tolong di antara Anda berunding. Jangan perempuan tok, laki-laki tok, nanti jadi gender festival, gitu. Coba berbagi. Coba di sini berapa orang dijadikan 2 grup, di sini 1 grup. Berapa orang, Mbak? 7. Di sini berapa semua, Don? Yang 4 ditambahin. Mbak kesana Mbak 1 kesana Mbak ya. Oke. Nanti akan ada saat presentasi mereka ya.
Oke. Pertama, tolong tentukan di antara Anda siapa jubir atau pimpinan atau ketuanya, ya. Kalau Anda misalnya memberi nama kelompoknya juga lebih bagus, akan lebih mudah diingat dan akan menjadi lebih romantis. Oke. Anda akan saya kasih kesempatan untuk cari tempat di belakang sana, minimum setengah jam, ya, maksimum setengah jam, untuk menjawab satu pertanyaan toh, tidak banyak. Saya minta Mas Doni memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sangat sederhana pertanyaannya, tapi tergantung kepada simulasi dan proyeksi yang bisa Anda lakukan dari pintu yang hanya satu pertanyaan itu. Ada, Don? Ya. Itu satu untuk satu grup satu kelompok. Oke. Udah dikasih? Oke, berarti sekarang Mbak-mbak setengah jam sampean cari tempat di sana di belakang di ruang apa terserah ya. Ya, sampean rembuk, diskusi, disediain minuman oleh panitia ya. Tapi Pak GoFood ya. GoFood dhewe kono ya. Oke, tepuk tangan teman-teman akan di belakang, silakan. Cari tempat, setengah jam kemudian siap ya. Monggo, lewat mana terserah, monggo Mbak Mas Joni. Oke. Kita optimis karena banyak kaum wanitanya ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Pak Rektor, ini kita menunggu mereka, menunggu hasil diskusi mereka. Sambil saya nyicil-nyicil dikit ya. Apa lagu sih? Lagu yang urusannya harmonizing rhythm, tunes, and sound ya. Oke. Oke, satu nomor dari Kiai Kanjeng yang kira-kira agak oke gitu ya, secara kesenian, secara estetik ya. Saya tanya dulu sama Anda kenal genre musik apa saja? Pop, dangdut, rock, slow rock, reggae, jazz, blues, campur sari, dangdut, keroncong. Pertanyaan saya adalah Kiai Kanjeng genre apa? Jadi kalau politik ada genre PDIP, ada genre PKS, ada genre Gerindra, ada Perindo, ada Golkar, Nasdem dan lain sebagainya. Ya. Kiai Kanjeng adalah NKRI-nya. Jelas? Jelas ya? Kiai Kanjeng adalah Bhinneka Tunggal Ika-nya. Nah, untuk sampean tadi kan ngomong perbedaan itu ada yang memang harus ditegaskan dan disadari, tapi saling menerima satu sama lain. Ada perbedaan yang tidak boleh dipersoalkan. Misalnya bedanya bojomu kalau bojone tanggamu rasa kok urus gitu kan ya. Jelas ya? Jadi Anda harus bisa menemukan perbedaan, dan perbedaan itu ada bedanya, tidak semua perbedaan itu sama gitu ya. Ada perbedaan yang harus ditegaskan bahwa itu berbeda. Misalnya agama, bukan agama semua itu sama. Kalau semua agama sama, ya tidak perlu pluralisme. Kalau gitu jadi satu agama aja, ketuanya Gus Dur kan gitu. Kan gitu, agama beda dan harus ditegaskan perbedaannya dengan perjanjian
saling toleran satu sama lain. Untuk toleran itu sebenarnya urusannya kan hak dan kewajiban, Mas. Saya kasih contoh ya. Hak dan kewajiban. Jadi urusannya gini, kalau Anda tidak berhak, Anda tidak boleh ikut campur. Misalnya Anda bersyahadat, oke, orang Islam syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Allah. Saya tanya, syahadatmu itu dengan siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Allah dan Muhammad. Dengan saya enggak toh? Jadi boleh enggak saya ikut campur? Nah, kamu nanti nikah syahadat sama istrimu, kita bersepakat untuk menjadi suami istri, aku akui engkau sebagai istriku, engkau mengaku sebagai, boleh enggak ada orang lain turut campur? Not even your father, not even your parent, betul enggak? Enggak boleh ikut campur. Nah sekarang orang mau beragama saja, boleh enggak orang lain turut campur? Enggak boleh. Sholat, kamu sholat untuk siapa? Untuk saya enggak? Untuk Pak Rektor enggak? Bukan, ya. Jadi Pak Rektor sama saya boleh enggak ngurusin sholat Anda? Enggak boleh. Bahwa Anda membuka diri terus tanya Pak Rektor enggak apa-apa. Tapi enggak boleh saya sama Pak Rektor nyelonong marah kepada Anda. Anda tahlilan, Anda apapun, melakukan apapun, kalau itu tidak terkait sama hak saya tidak boleh ikut campur. Yang membuat pluralisme ini kacau, yang membuat perbedaan ini menjadi sumber konflik adalah usil, turut campur yang bukan haknya, betul enggak? Loh, itu bukan hakmu. Bukan hakmu sama sekali. Misalnya, namamu siapa? Mohon izin. Dani. Yang ngasih nama siapa? Bapak Ibu. Boleh enggak Pak RT ngasih nama kamu? Lah iya Pak RT rasa melu-melu toh, biarin toh bapaknya ngasih nama apa. Sekarang ini coba Anda hitung, apa saja yang orang pada usil. Kenapa Anda kan Dani anaknya Pak itu, kenapa Anda harus menjadi seperti yang saya inginkan? Kalau Anda tidak seperti yang saya inginkan, saya marah, kan begitu kan? Nah, ini lebih diperparah lagi kalau dalam politik, asal seseorang itu menang dianggap benar. Kalau kalah berarti salah, kan gitu ya. Ini lebih parah lagi nih, lebih kepleset lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita belajar pelan-pelan. Tolong sampean ingatkan, mikrofonnya tetap dikasih standby kiri kanan satu-satu ya. Jadi anytime sampean boleh usul, sampean boleh ngingetin, sampean boleh nambahin dan seterusnya. Oke. Sampai di sini kita istirahat dulu supaya kita belajar kepada harmonizing rhythm, tune and sound from Kiai Kanjeng yang genrenya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya? Jadi duduk genre toh. Makanya saya pakai baju ini kan supaya semakin tidak paham Anda. Arab ngarani keroncong raiso, ngarani qasidah raiso, kan begitu. Dan harus ada orang yang berani menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Makanya saya tidak mau hidup di garis ini Jokowi, ini Prabowo. Terus harus kalau sudah Jokowi Prabowo jelek, kalau sudah Prabowo Jokowi jelek. Enggak mau saya hidup di situ. Kalau di Maya kita hidup itu ada bidangnya, ada ruangnya, ada bangunannya, bahkan ada ruang yang lebih luas. Kita yang bagian jaga ruang. Kita menampung semuanya dengan cinta keindonesiaan kita. Orang-orang Jakarta yang pemusik ngerti ini enggak? Wah itu ya. Aku mau takon, aku ngerti apa ora? Enggak. Ah, gitu loh, jawab iki. Ojo ngerti ndak, oke. Karena mereka meremehkan Jawa, mereka meremehkan daerah, mereka meremehkan bapak-bapak mereka sendiri. Jelas. Kalau kita membangun Indonesia dengan meremehkan bapakmu sendiri, kakekmu sendiri, masa silammu sendiri, kamu tidak akan dapat apa-apa. Kamu akan jadi ekornya Cina, kamu jadi ekornya Amerika, kamu jadi buntutnya Korea, kamu jadi buntutnya orang asing. Dan sekarang tambah, kamu menjadi ekornya Arab Saudi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Aku nyatakan mulai hari ini, wahai dunia, bardoken dewe-dewe. Rumah sana serius saya, Pak. Aku ini keguyon, no. Urung wayahe serius ngono saya ya. Oke. Kalau bukan jazz ya jazzy, ngejazz sedikit gitu ya. Karena kita nggak berniat jadi pemusik jazz. Bahkan kita tidak berniat jadi pemusik. Kiai Kanjeng itu enggak jadi pemusik, enggak apa-apa. Yang penting bisa melayani, bisa mengakomodasi, bisa mengharmonisasikan masyarakat di mana aja yang ditemui. Jadi bukan soal menjadi apa, menjadi siapa, tetapi apa yang kita lakukan. Mengindonesia apa tidak, Bhinneka Tunggal Ika apa tidak, kan itu yang kita lakukan, Pak. Bukan siapa kamu, tapi apa yang kamu lakukan, betul nggak? Jadi ini tadi tiba-tiba Mbah Geol jadi penyanyi jazz. Mbah Geol itu karo mendelik panjang wis wayahe mendelik ya. Arep orang mendelik piye ya. Nyun sewu, beliau ini belum 3 bulan yang lalu ditinggal istrinya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda harus bersimpati kepada beliau. Sekarang beliau agak kebingungan dalam suatu hal. Makanya dikeluarkan lewat tenggorok. Angger ono cawe wedok liwat. Aduh Pak Nabi, oke. Wong nek wis seneng keroncong ngenyek dangdut, betul enggak? Kalau orang sudah musik pop meremehkan keroncong, kan begitu sekarang ini kita hidup ini. Kalau sudah UGM meremehkan UNY, ngono toh? Ora ya, ora. Oke, sip. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak, kita tidak, UGM tidak meremehkan siapa-siapa. Oke. Maksud saya tren mainstream mental kita kan begitu. Kalau sudah milih keroncong terus minder karena merasa kalah tinggi daripada pop, apalagi jazz dan blues gitu kan. Kiai Kanjeng ini mencintai semuanya, semuanya kita terima dan semua kita apresiasi, semua kita nikmati. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Contoh ya Mas ya, dengan contoh sederhana. Kalau Anda sudah Sunni ya sudah Sunni aja, nggak usah ngurusi yang lainnya, nggak usah kayak dudu Islam. Aku tok sang Islam, ngono kuwi lho. Karena kita tuh suka nyacat orang, maido orang. Nyacat itu apa ya? Nyacat itu mencela. Nah, teman sekalian, sekarang kalau gini, misalnya ini tadi gandelnya 1, langgam 2, blues 3, jazz 4, pop, terus 5 keroncong. Terus ono sing takon, yang bener yang mana ini? Apakah atau sing takon gue? Ya bener kabeh no. Saya kira kita harus punya kelengkapan ilmu untuk memperlakukan bagaimana how to treat differences, kan gitu kan. Ini perbedaan ini kita kelola secara bagaimana. Ada yang memang harus kita pertegas perbedaannya, ada yang perbedaannya tidak usah kita pedulikan karena yang penting kesamaannya. Nah, kalau dalam teori maknya Pak Rektor, kalau Anda ingin membeda-bedakan, pakailah ilmu. Tapi kalau Anda ingin menemukan kesamaan dan persatuannya, pakailah kebijaksanaan. Makanya sila keempat adalah kebijaksanaan, kan begitu. Nah sekarang orang kan mengunggul-unggulkan ilmu, seolah ilmu itu hebat. Ilmu itu tidak hebat. Ilmu itu cuma apalah, cuma bahan awal di dapur gitu loh. Apakah makanan yang di warung itu benar apa enak? Nah kebenaran nih lah bener loh. Jadi bukan soal bener. Bener itu bahan awal saja, tapi outputnya adalah kebaikan, keenakan, keindahan, kebijaksanaan, kan begitu. Nah ini kita mungkin memang salah strategi sosial, salah strategi budaya, kira-kira ya. Terakhir sebelum saya juga minta respon dari Pak Rektor dan semuanya. Kalau di teman-teman ini ada teori, coba siapa yang bisa menjelaskan? Kita punya teori cangkul, strip, pisau, pedang dan keris. Siapa yang bisa jelasin?
yang sudah sering mendengarkan. Kalau ngurusin negara itu, treatment termasuk untuk soal pluralisme segala macam. Yang bisa menjelaskan, bisa nolongin saya. Orang ono sing iso. Apa urung tau krungu? Oh ngono. Oke, jadi sing camayan ngarep tok. Berlagak mayan jane ngenteni panganan brurano panganane ya, Pak. Ini nunggu ini pura-pura ikut pengajian. Tujuannya makan malam. Biasanya kan ada, Pak. Malam ini kapusan gile. Gini, Pak, kalau rakyat itu kan bekerja. Bekerja itu lambangnya apa? Kalau di desa cangkul, arit, pisau, ya, palu, apa, sak piturute. Jadi rakyat pekerjaannya adalah bekerja. Nanti urusan rakyat, tanah air, negara nanti dulu. Tapi pokoknya rakyat itu cangkul. Tapi orang mencangkul, orang mencari makan, mencari nafkah harus aman. Maka dibutuhkan negara dan pemerintah yang mengamankan mereka. Maka pemerintah dan pejabat itu pegang apa? Pedang. Jadi kalau gubernur pegang pedang, presiden pegang pedang untuk mengamankan orang mencangkul. Simple toh? Oke. Yang kita tidak punya itu yang di atasnya, yaitu keris. Keris itu apa? Pusaka wis. Nek keris klenik, makruh, syirik, pusaka wis. Nek pusaka lak dhewe to. Oke. Pusaka itu apa, Pak? Harga diri kita, kewibawaan kita, martabat kita, kasepuan kita. Ini yang di Indonesia sudah tidak diurus sama sekali. Dulu diwakili oleh MPR, Dewan Pertimbangan Agung, sesepuh-sesepuh keindonesiaan dan seterusnya. Dulu kalau di dalam struktur pemerintahan diwakili ada negara, ada pemerintah. Itu beda. Ya, nanti itu salah satu pertanyaan kepada tiga kelompok tadi. Jadi tak kembalikan ke cangkul, pedang, keris. Keris ini orang-orang tua yang sudah tidak ingin berkuasa, orang-orang tua yang tutut wuri handayani, orang-orang tua kayak Mak Iyah ini. Kita sudah ndak berebut, kita nolongin semuanya. Kita NKRI gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, kalau yang pegang cangkul kan mencari makan. Kalau yang pegang pedang, gimana caranya makan? Gimana supaya mereka makan? Dibayar oleh yang pegang cangkul. Jadi pemerintah adalah pembantu rumah tangganya rakyat yang dibayar oleh rakyat. Disuruh pegang pedang untuk jagain supaya rakyat aman dalam bekerja. Jelas ya teman-teman sekalian ya? Jadi salah satu kesalahan kita sekarang itu adalah yang pegang pedang, pedangnya dipakai untuk hayo kan gitu. Akhirnya yang pegang yang pegang cangkul itu setor kepada yang pegang pedang. Nah, Anda ini nanti kan akan pegang pedang. Kelak Anda akan pegang keris. Saya ini kan cuma punya keris. Itu pun kerisku dewe. Dan tidak ada gunanya kecuali untuk kalau jengking ya. Jelas ya Mas ya? Pak, ini simple nggak Pak? Simple Pak, simple ya Pak ya. Nah, sampai di sini Mas, sebelum kita ini kalau ada respon silakan. Sampai di tahap ini. Termasuk soal perbedaan tadi kita sudah coba jelaskan, ada perbedaan yang memang harus kita tegaskan, tetapi dengan catatan. Aduh, itu banyak sebenarnya ilmunya. Ada Mas? Respon kalau tidak ada, sebelum teman-teman tadi datang, saya minta langsung Doni sama Jijit. Untuk mempelajari, pertama untuk mempelajari, kalau kita dari Sunan Kalijogo Pak Rektor, ya. Sunan Kalijogo itu murui Mbah di sebuah desa di Lamongan Timur, di puncak gunung, di puncak bukit. Jadi orang bikin ambengan, tahu Mas ambengan? Ambengan itu sego
dijelembreng, ditampah, terus dikasih lauk-lauk di pinggirnya. Sunan Kalijaga nambahi ya, le tak tambahi rapopo ya, tak usuli ya, dijangkepi jajan pasar, akhirnya dicari jajan pasar, terus dikasih 3 kembang Pak, kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandil. Nah ini tolong para pluralis dan pembelajar-pembelajar modern itu jangan terlalu meremehkan orang-orang dulu toh. Orang dulu itu sederhana sekali cara mengajarinya dan sudah mempraktekannya. Indonesia adalah jagoan pluralisme sedunia. Tidak ada negara di dunia yang keragamannya melebihi Indonesia, ya. Tidak ada. Dan kita aman-aman saja. Yang bingung dan penting kan menengah ke atas. Kalau bawah itu rano popo le, rano popo. Ambuk beto ra masalah, setan karo kuwe ya bendino bareng-bareng ra masalah. Nah, mawar itu menurut Sunan Kalijaga lambang dari keragaman bunga-bunga di kebun. Diambil yang paling indah mawar. Jadi mawar itu lambang dari bineka. Ya. Bineka itu berarti ono A, ono B, ono C, ada A, B, C, D, E, F. Jadi ya. Terus gimana kalau ada A, B, C, D, F, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Bugis, ada Mandar, ada Batak, ada macam-macam semua. Ada Islam, ada Kristen, ada kebatinan, ada macam-macam. Ada mahasiswa, ada pengusaha, ada rakyat biasa, ada pedagang, ada macam-macam. Semuanya macam-macam ya, itu namanya mawar. Nah, setiap A, B, C ini kenongo. Kenongo itu apa? Kenongono, kenong ini. Boleh, silakan. Kenongono, kenong ini boleh. Setiap madhab, setiap aliran, setiap pendapat punya hak yang sama untuk berekspresi dengan syarat kudu nganggo kembang kandil. Artinya kandil itu tetap Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kamu beda sama yang lain, tetap kita adalah saudara sesama hamba Allah, saudara sesama bangsa Indonesia, saudara seumat, saudara semua, gitu ya. Itu namanya mawar, kenongo, kandil. Jadi dulu demokrasi itu sudah dilambangkan oleh kenongo itu, kenongono, kenong ini, sakarmu. Dhuwur entuk, nisor entuk, gonta-ganti ya entuk, karo ngadeg ya entuk, lungguh ya entuk, ndur cagak ya entuk. Sekali-sekali ndur utitan ya sak karepmu. Anggere aja ning gerdu kan gitu kan. Yang ndak paham alhamdulillah. Yang paham wong ya ndak bisa praktek aja ya sudah ndak apa-apa. Nah, kalau gitu kita praktek sedikit. Coba kita belajar berbeda. Kita belajar berbeda tapi harmonis ya. Harmonizing the rhythm, tune, and the sound ya, dengan cara yang sangat sederhana, dan kita ambil dari cara mbah-mbah kita dulu, bapak-bapak kita dulu mengajarkan kepada anak-anak. Ini permainan anak kecil. Bayangkan sejak kecil kita sudah dilatih plural, sudah dilatih untuk Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sudah kuliah, sudah Al-Azhar, sudah Arab Saudi, sudah Amerika, tidak bisa kandil, tidak bisa kenongo. Betul nggak? Ini Sinead O'Connor yang menyanyikan Nothing Compares to You itu barusan masuk Islam seminggu yang lalu. Kemudian 3 hari sesudahnya baru tahu bahwa dalam Islam tidak boleh minum minuman keras. Dia keluar lagi dari Islam. Nyenengke wong ning dunya iki. Pencolotan saka swarga nang neraka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, Sinead O'Connor ya. Nothing Compares to You ya. Alus ya, lagu alus ya, supaya kita punya kehalusan budi, karena salah satu syarat kepemimpinan adalah setelah ilmu menembus hatinya rakyat dan mengetahui kondisi rakyat, namanya alimul ghaibi wasyahadah dalam Al-Quran. Syarat berikutnya sebelum menjadi raja, sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi gubernur atau apapun jabatannya adalah Rahman Rahim, yaitu Anda punya kelembutan hati yang menjadi alat untuk menyayangi dan mencintai rakyat Anda dengan segala kondisinya. Kalau kepemimpinan dilandasi dengan kasih sayang, keputusannya upamoro dosalao tetap
berakibat baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin.